kompetensi yang kita miliki dan selalu berkontribusi positif dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan situasi itu juga adalah kamu yang tidak boleh adalah kamu misalnya kurang air terus tidak mencari. Warta berita selengkapnya bersama saya, Nanti Tina. Berita pertama, ribuan jemaat dari 10 gereja Masehi Injili di Timor Klasis Belu mengikuti pawai Paskah Kemenangan. Gereja Masehi Injili di Timor Klasis Belu melaksanakan kegiatan pawai Paskah Kemenangan Pemuda Gimit Klasis Belu dengan tema Kebangkitan Kristus Menyatukan Dalam Kasih. Pawai Paskah diikuti 10 Gimit Klasis Belu dengan memerankan fragmen kisah kelahiran Yesus Kristus hingga kebangkitannya yang dipentaskan di titik awal lapangan umum Atambua, sekitaran wilayah kota Atambua, dan berakhir di garis kembali ke lapangan umum Atambua, Kabupaten Belu. Ketua Klasis Gimit Belu Pendeta Para Mangiuli menyampaikan pawai Paskah dilakukan sebagai wujud syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menang atas maut dan juga menjadi bagian pernyataan iman bagi jemaat Gimit Klasis Belu dalam mengagungkan kebesaran Tuhan dalam melawan maut. Hari ini pawai ini diikuti oleh 10 gereja, 10 gereja masih Injili Timor yang ada di Klasis Belu. Ada mulai dari jemaat Kota Maro, jemaat Aliuli, jemaat Yedija Kota Fon, jemaat Ebenezer Asulun, jemaat Anugerah Atambua, jemaat Polikarpus Atambua, jemaat Immanuel Bautasi, jemaat Kalvari Wedomu, jemaat Ebenezer Latafehan, dan jemaat Petra. Jadi 10 jemaat ini ya akan mengikuti pawai, dan juga ada rombongan dari teman-teman OMK di sini yang juga akan menjadi bagian kegiatan pawai. Pendeta Para Mangiuli menambahkan selain tujuan utama pawai Paskah sebagai wujud syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, namun juga menjadi wadah bagi semuanya untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar lintas beragama dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Belu. Teman-teman panitia mengusung tema Kebangkitan Kristus Menyatukan Dalam Kasih. Jadi melalui pawai ini kita semakin mempererat persatuan kita, baik itu SMP Negeri Umanen Belu menerapkan ujian sekolah berbasis komputer diikuti sebanyak 74 orang peserta. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Umanen Belu menerapkan ujian sekolah berbasis komputer. Pelaksanaan ujian kelulusan tahun pembelajaran 2024-2025 SMP Negeri Umanen Belu diikuti sebanyak 74 orang peserta terbagi dalam 3 sesi ujian. Pantauan RRI di hari ketiga pelaksanaan ujian sekolah Rabu 23 April 2025, semua peserta mengerjakan setiap soal ujian di unit laptop masing-masing. Kegiatan ujian pun tetap dalam pengawasan panitia ujian. Kepala SMP Negeri Umanen Belu Rafael Seran SPD dikonfirmasi RRI mengatakan, walaupun penerapan ujian secara online merupakan tahun pertama pelaksanaan, namun tanpa kendala, sejak hari pertama pelaksanaan berjalan lancar. Ia menyebut sekolah sudah mempersiapkan para siswa secara baik menghadapi ujian secara online. Hal ini dikarenakan sudah dibekali pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi TIK yang menjadi bagian mata pembelajaran di bangku SMP. Mereka kami pelaksanaan ujiannya itu kami pakai sesi karena kami menggunakan alat ujian online. Jadi kami 3 sesi pelaksanaannya mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 27 hari Sabtu. Semua hari, setiap hari sejak hari pertama. Ya. Jadi kita penyampaian dari dinas itu untuk kita tahun ini kami melaksanakan ujiannya berbasis IT. Ini kebetulan anak-anak kita kan dibekali dengan mata pelajaran TK dan komputer. Itu sudah dibekali dan kebetulan kami juga setiap sekolah itu di tingkat SMP itu ada namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi kita bekali mereka dengan TK. Seperti ini kami dari ujian tengah semester sampai dengan ujian sekolah ini kami sudah berbasis IT. SMP Umanen sudah tidak asing lagi, walaupun ini tahap pertama. Pelaksanaan ujian akan berlangsung sepekan mulai Senin 21 April 2025 hingga Sabtu 27 April, dan untuk hari ketiga ujian dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran informatika.
Beralih ke berita selanjutnya, pemuda-pemudi Gereja Masehi Injili di Timor Klasis Belu menggelar pawai Paskah rayakan kemenangan Kristus. Gereja Masehi Injili di Timor Klasis Belu melaksanakan kegiatan pawai Paskah kemenangan pemuda Gimit Klasis Belu dengan tema Kebangkitan Kristus Menyatukan Dalam Kasih. Pawai Paskah diikuti 10 Gimit Klasis Belu dengan memerankan fragmen kisah kelahiran Yesus Kristus hingga kebangkitannya yang dipentaskan di titik awal lapangan umum Atambua, sekitaran wilayah kota Atambua, dan berakhir di garis kembali ke lapangan umum Atambua, Kabupaten Belu. Ketua Klasis Gimit Belu Pendeta Para Mangi Uli menyampaikan pawai Paskah dilakukan sebagai wujud syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menang atas maut dan juga menjadi bagian pernyataan iman bagi jemaat Gimit Klasis Belu dalam mengagungkan kebesaran Tuhan dalam melawan maut. Hari ini pawai ini diikuti oleh 10 gereja Masehi Injili Timor yang ada di Klasis Belu. Ada mulai dari jemaat Otamaro, jemaat Halilulik, jemaat Yedija Kotafon, jemaat Ebenezer Asulun, jemaat Anugerah Atambua, jemaat Polikarpus Atambua, jemaat Immanuel Bautasik, jemaat Kalvari Wedomu, jemaat Ebenezer Lakafehan, dan jemaat Petra Atambua. Jadi 10 jemaat ini yang akan mengikuti pawai, dan juga ada rombongan dari teman-teman OMK di Belu sini yang juga akan ambil bagian dalam kegiatan pawai hari ini. Pendeta Para Minggi Uli menambahkan selain tujuan utama pawai Paskah sebagai wujud syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, namun juga menjadi wadah bagi semuanya untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar lintas beragama dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Belu. Teman-teman panitia mengusung tema Kebangkitan Kristus Menyatukan Dalam Kasih. Jadi melalui pawai ini kita semakin dipererat persekutuan kita, baik itu antar pemuda Kristen maupun antar pemuda lintas agama, untuk kemajuan, untuk pernyataan iman, dan untuk pola hidup yang lebih baik di Kabupaten Belu, dan sebagai bagian dari model pekabaran Injil yang baru untuk merambah dunia anak-anak muda. Tapi kami berharap ini menjadi pernyataan iman untuk pelaksanaan pawai ini boleh menyatukan kita semua, apalagi tema besar perayaan Paskah tahun ini itu adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kita menyatukan yang mungkin sementara renggang, terpisah, tapi ini kami mau kirim pesan kasih dari Belu untuk Indonesia. Di akhir, ia menitipkan pesan agar semua jemaat yang merayakan kemenangan untuk meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dengan melayani penuh kasih tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai wujud pernyataan iman dan menyatukan semuanya dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan. Dharma Wanita Persatuan DWP LPP RRI Atambua memperingati Hari Kartini dengan merenungkan kembali semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat perempuan masa kini. Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Atambua memperingati Hari Kartini dengan merenungkan kembali semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat perempuan masa kini. Wakil Ketua DWP RRI Atambua Nyonya Riena Zulfikar menyampaikan, setiap tanggal 21 April menjadi peringatan akan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi. Semangatnya terus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia. Ia mengajak perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dan memberdayakan potensi yang dimiliki. Perempuan diminta terus berkontribusi positif mulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini. Mari kita teruskan dan meningkatkan kualitas diri, berdayakan potensi yang kita miliki, dan selalu berkontribusi positif dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja masing-masing, serta masyarakat luas. Peringatan Hari Kartini ini bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga momentum untuk merefleksikan diri dan memperkuat komitmen kita dalam memajukan kaum perempuan. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai pendorong
untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Sementara itu, Kepala LPP RRI Atambua Suhendra menyebutkan perjuangan Kartini sangat luar biasa karena membawa perempuan sejajar dengan laki-laki. Menurutnya, keberhasilan laki-laki tak lepas dari peran perempuan. Kalau mungkin Kartini dulu tidak berjuang, mungkin ibu-ibu tidak bisa setara dengan laki-laki. Tidak bisa bekerja apa yang dikerjakan laki-laki. Tapi kembali lagi, suksesnya seorang laki-laki itu tidak lepas dari sosok seorang ibu. Karena laki-laki tidak mampu menahan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan, bisa 5-10 pekerjaan. Laki-laki itu hanya bisa fokus satu pekerjaan di waktu yang sama. Sementara wanita dia bisa berpikir 10 pekerjaan di waktu bersamaan. Dia bisa ngurus anak, mandiin anak, masak, bersihin rumah, melayanin suaminya, ya kan? Ngatur keuangan, belanja di hari dan di waktu yang sama. Laki-laki suruh kayak gitu nggak bisa, nggak akan mampu. Jadi di momentum Hari Kartini ini perempuan hebat itu Indonesia kuat. Peringatan Hari Kartini diharapkan bukan hanya menjadi seremoni, tetapi dapat memperkuat semangat kaum perempuan untuk terus maju dan menjadi penggerak perubahan positif di tengah masyarakat. RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan. Pangdam 9 Udayana minta anggota Satgas harus kreatif dan peka dengan kondisi masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Egi Araujo melaporkan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiyakto saat melakukan kunjungan kerja ke Mako Satgas Pamtas RI RDTL di Kabupaten Belu, dirinya menyempatkan diri untuk menanyakan secara langsung sejumlah persoalan yang dihadapi oleh setiap anggota Satgas dalam tugas pengamanan di perbatasan. Setelah mendengar semua keluhan, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiyakto meminta agar anggota Satgas harus bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi dan kreatif dalam mengatasi setiap persoalan selama menjalankan tugas di beranda depan NKRI. Di tempat tugas itu kreativitas kamu dituntut, kemandirian kamu mengatasi kesulitan, mengelola situasi dituntut. Yang tidak boleh adalah kamu misalnya kurang air terus tidak mau cari air. Kamu kurang makan, tidak bisa cari makan. Tentara itu sudah dilatih bisa survival. Ini saya dulu pernah mengecek prajurit yang tugas di perbatasan di sana, Papua Nugini. Dari Merauke itu ada perbatasan. Mereka itu ini kreativitasnya dibuat. Memang ada pos-posnya kayak kamu ini ya bangunan roboh atau bocor. Kreativitasnya dia geser, yang sama kamu bilang ya tidak geser, malah kalau perlu dirobohin, dia bangun pakai kayu, atasnya rumbia yang tebal, dia bikin tebal, set, malah itu enak, adem, nyaman, dia pakai parah-parah. Nah itu diserah terimakan, lama-lama nanti kan dicek itu, ini kok berubah gini, ya swadaya kami lupa. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiyakto di akhir diskusi bersama anggota, dirinya meminta agar dalam bertugas anggota Satgas harus peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar dan ikut membantu masyarakat dalam segala hal. PKK Kabupaten Alor memperingati HUT Kartini dengan menggelar pasar rakyat menghadirkan pelaku UMKM.
Memperingati Hari Kartini tahun 2025, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Alor bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Alor, dan Bulog KC Kalabahi menggelar pasar rakyat menghadirkan UMKM menjual berbagai jenis olahan kuliner, pangan lokal, tenunan khas Alor, dan sembako murah. Pasar rakyat yang dilakukan di halaman kantor Sekretariat TP PKK Kabupaten Alor tersebut mendapat antusias dari warga Kota Kalabahi. Kegiatan ini mengusung tema perempuan cerdas, memiliki kepekaan sosial dan cinta tanah air dengan subtema melalui gerbang timur dalam spirit Alor berkemas, perempuan Alor siap melanjutkan perjuangan RA Kartini membangun negeri Nusa Kenari. Ketua PKK Kabupaten Alor, Lydia Siawan Winario menyampaikan pasar murah memperingati HUT Kartini sebagai wadah bagi para wanita Alor, terutama para penenun dan pembuat pangan lokal Alor memamerkan hasil karya mereka. PKK dan Dekranasda menghadirkan para penenun dan UMKM lokal dalam HUT Kartini ini, khususnya dalam kegiatan pasar murah ini. Antusias masyarakat sangat baik dengan mereka banyak datang ke sini untuk berbelanja. Sementara itu, Ketua Panitia HUT Kartini Kabupaten Alor tahun 2025, F. Katerina Beli Ribu mengatakan dengan peringatan HUT Kartini lewat penyelenggaraan pasar murah dapat mengumpulkan semua perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan untuk terus membakar semangat RA Kartini, membangun negeri Nusa Kenari dengan profesi masing-masing. Bersama kita bisa, semua perempuan Alor orang-orang yang hebat. Nah, kita lihat dengan kegiatan pasar rakyat, masyarakat begitu antusias dengan membeli sembako murah, tenun ikat yang merupakan sebuah kekayaan budaya dari Pulau Alor yang ditenun oleh perempuan-perempuan hebat, itu juga menjadi perhatian. Dan juga pasar lokal, makanan lokal, itu hasil dari kerja keras perempuan-perempuan yang luar biasa di kebun masing-masing, dan mereka membawa hasilnya untuk dijual dengan harga yang murah. Mereka juga mencintai negeri ini, mereka juga dengan semangat Kartini, mereka ikut ambil bagian dalam pasar murah. Peringatan HUT RA Kartini masih akan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya, seperti anjang sana seluruh organisasi perempuan Alor kedua panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Damian dan Panti Asuhan Anur, dan akan diakhiri dengan acara puncak peringatan HUT RA Kartini di Rumah Jabatan Bupati Alor. Kontributor RRI Alor, Dian Salmai melaporkan. Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Cina Liu Jianchao mengatakan modernisasi Cina telah mengubah negara ini secara mendalam dan semakin menguntungkan kawasan dan dunia. Liu menyatakan bahwa Cina memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunannya dan berkontribusi pada stabilitas global melalui kepastian pembangunannya. Ia menekankan bahwa tidak ada yang menang dalam perang tarif atau perdagangan dan bahwa Cina bersedia bekerja sama dengan negara lain untuk menegakkan multilateralisme sejati, menjaga sistem perdagangan multilateral dan keadilan, serta keadilan internasional, dan menyuntikkan lebih banyak energi positif ke dalam upaya modernisasi global. Selama sesi interaktif, anggota Biro Politik Komite Sentral CPC dan Sekretaris Komite Kota Chongqing CPC Yuan Jiajun bersama Liu Jianchao menanggapi pernyataan dari hadirin mengenai tata kelola digital, perkotaan, kebijakan untuk industri kendaraan energi baru, perlindungan dan pewarisan budaya tradisional, dan perluasan keterbukaan tingkat tinggi. Pada pengarahan tersebut, anggota Partai Akar Rumput dan warga dari berbagai sektor di Chongqing berbagi cerita tentang pembangunan ekonomi dan sosial kota tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ribuan jemaat dari 10 gereja Masehi Injili di Timor Klasis Belu mengikuti pawai Paskah kemenangan. PKK Kabupaten Alor memperingati HUT Kartini dengan menggelar pasar rakyat menghadirkan pelaku UMKM. Saya Tiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.